masih di cerita hati Ramadan karena setiap cerita berkesan di hati. Ini menarik banget kita ngebahas tentang kiamat nih. Aduh, kiamat mudah-mudahan sih kita nggak ngalamin, soalnya kalau kita ngalamin ya siap-siap bekal lah gitu. Sama contekan. Ya kalau ditanya nanti kan udah siap kita. Man Robuka, oh nomor 1. Allah. Udah nggak sempet kali. Oh nggak sempet? Kan udah keburu hancur semuanya. Kan badannya udah semuanya musnah. Oh nggak bisa bikin contekan deh? Iya, karena bisa. tanda-tanda kiamat itu kalau contekan udah hancur. Jadi udah ada contekan itu. Oh berarti ujiannya nggak di kelas itu ya? Ya, mungkin lesan. Ujiannya lesan. Ujian lisan. Ya. Wih, tapi sebenarnya semua makhluk bumi ini atau manusia lah. Manusia yang mana sih yang mengalami kiamat dan yang tidak mengalami kiamat? Sekali lagi paling jelas adalah kiamat sugro, kiamat kecil semua orang alami yaitu kematian. Karena kematian itu juga salah satu tanda kiamat. Karena nanti orang dibangkitkan ketika dia dalam kematian. Sebetulnya kematian itu kan hanya satu tahapan. Kematian itu tidak ada, mati itu langsung selesai. Kematian bukan penyelesaian, tetapi kematian itu pindahnya satu alam ke alam berikutnya. Alam berikutnya dibangkitkan, kata kiamat dari kata kiam artinya berdiri, dibangkitkan itu artinya memang kita nanti akan dibangkitkan dengan semua perilaku kita. Maka sebetulnya kan sekali lagi tugas kita ini menghadapi kiamat ini adalah kita harus bisa menjawab pertanyaan yang Zawin tadi. Yang penting apapun yang kita lakukan harus bisa kita pertanggungjawabkan ketika ditanya oleh malaikat. Jadi sebenarnya hidup itu tugasnya satu, menyiapkan jawaban. Cuman itu aja. Usiamu untuk apa, hartamu untuk apa, kamu dapat dari mana, masa mudamu untuk apa, kamu kok bisa dapat mobil ini dari mana, ditanyakan, dan untuk apa. Nggak bisa bohong Tete? Nggak bisa bohong, karena yang bicara bukan mulut kita. Tapi yang mulut adalah mata kita, telinga kita, bahkan kulit. Oh berarti nanti kalau misalnya tangan kamu dipakai buat apa? Tangan yang ngomong. Pakai buat gini. Nah itu, bahkan kulit. Iya, bahkan kulit. Karena mulut itu bisa bohong, tapi kalau kulit kan nggak bisa karena ngikuti semuanya. Nggak ada orang bergerak tanpa kulit. Ya, kulit ini pernah dipakai ini, pernah nipu, pernah segala macam, itu pernah. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Itulah maka pembelajaran pertama dari kiamat sugro. Tetapi kiamat kubro, insya Allah kita nggak ngalami karena tanda-tanda kiamat kubro itu menurut sains, saya nggak tahu, nanti tolong dijelaskan. Apakah matahari keluar dari barat kemudian gurun menghijau seluruh dataran Arab, itu kayaknya untuk sekarang kok jadi belum. Sekarang aja udah hijau banyak ya, Wi ya? Iya, tapi kan belum merata seluruh. Belum merata. Ini gimana dahsyatnya kiamat? Jadi kalau kiamat yang menurut kubro, sains. itu secara sains bermacam-macam. Katakan gini, kalau disebut sebagai matahari terbit dari barat, itu kemungkinan yang terjadi itu kalau bumi ini mendapat tumbukan besar sehingga kutubnya terbalik. Itu kalau fisiknya, sehingga kutubnya terbalik, yang kutub utara jadi kutub selatan, selatan jadi utara, maka perputaran bumi itu menyebabkan matahari terbit dari barat. Tetapi dengan tumbukan ini mungkin tidak ada saksi yang bisa melihat matahari dari barat. Sudah keburu hancur. Jadi bisa karena dengan juga tumbukan itu udah keburu hancur gitu. Ya, bisa jadi yang dimaksud tentu kekacauan sehingga manusia itu disorientasi, tidak tahu lagi arah. Yang sebenarnya matahari benarnya masih di timur tapi merasanya di barat. Tapi kalau mau lihat yang lebih besar lagi, cara astronomi itu matahari yang besarnya 1,3 juta kali besar bumi. Bumi itu kecil sekali. 1,3 juta kali besarnya bumi. Nah, itu nanti matahari pun bisa menjadi raksasa merah. Kan matahari itu bola gas panas. Nah, ini nanti bisa menjadi raksasa merah. Planet Merkurius, Venus, mungkin juga bumi akan tertelan. Kalau di dalam Al-Quran bahwa nanti pada hari kiamat matahari dan bulan dikumpulkan, bukan dalam makna seperti gerhana kelihatannya bersatu, overlap gitu. Tapi bisa juga dalam makna memang bumi ini bersama bulan tertelan dalam bola gas besar tadi itu, matahari itu. Otomatis sudah nggak ada kehidupan kan. Hal itu terjadi kenapa, Prof, bisa jadi bola gas yang menjadi raksasa? Bintang itu kan, matahari kan bintang. Itu bahan bakarnya dari hidrogen. Nah, ada proses-proses ketika hidrogen ini mulai habis, nanti bahan bakarnya kemudian makin yang digunakan adalah bagian luar. Ya, dari bagian luar ini. Jadi terus akhirnya mengembang. Nah, macam-macam bintang itu ada yang nantinya menjadi raksasa merah, kemudian nanti bagian dalamnya mengecil, ada juga yang bintang raksasa itu yang meledak.
Nah, itu di kehancuran di skala bintang lah, skala Iya. tata surya. Nah, bagaimana kalau kehancuran di tingkat seluruh alam semesta? Iya. Nah, sains pun memprediksi bahwa alam semesta ini tidak akan kekal. Teori yang lama mengatakan bahwa alam semesta ini berkembang mulai dari Big Bang. Jadi Iya. ruang ini mengembang, terus mengembang, tapi kemudian nanti ada Big Crunch, dia akan hancur lagi. Iya. Kalau menurut surat Al-Anbiya ayat 104 itu seperti menggulung kitab katanya. Iya, betul. Jadi alam semesta seperti itu. Tapi teori sekarang menggambarkan bahwa alam semesta ini akan terus mengembang terus. Itu yang terjadi adalah Big Rip. Jadi kekoyakan besar. Nanti kalau disebut kekoyakan besar, tidak ada lagi bintang, tidak ada lagi galaksi, alam semesta ini semua koyak, ya tidak ada lagi alam Tidak yang lagi alam seperti dan kita lihat kehidupan saat manusia. ini. Kalau ini karena kita kan nggak bisa memvisualkan kalau gunung berterbangan tuh maksudnya Iya. gimana? Ya, memang Al-Quran sering mengisyaratkan ada Iya. gunung berterbangan. Iya. Jadi itu bisa juga itu letusan-letusan gunung. Itu yang sehingga material itu tampak seperti berterbangan. Dalam pemahaman sains itu mungkin belum tentu itu sebagai seluruh gunung itu meletus, tapi bisa juga memang ketika pada akhirnya kemudian Allah berkehendak seluruhnya menunjukkan aktivitas yang sama meletus semua, yaitu yang tampaknya menggambarkan bahwa gunung-gunung itu berterbangan Iya. seperti itu. Wi, di Al-Quran juga kan dibilang bahwa ketika langit dan bumi digulung Iya. bersama Iya, gitu ya. digulung. Itu dari sisi sains apakah yang tadi dibilang Iya, terkoyak yang, itu? Ya, enggak, yang itu isyarat Al-Quran memang sepertinya big crunch ya. Iya. Big crunch itu artinya alam ini mengkerut lagi. Jadi sekarang ini kan alam mengembang, Iya. galaksi-galaksi makin menjauh. Iya. Nah kalau yang disebut big crunch itu alam ini akan mendekat lagi, galaksi-galaksi mendekat. Ya memang kalau secara sainsnya itu lama hitungannya ya. Jutaan tahun. Bukan jutaan lagi, Miliaran. miliaran tahun ya. Itu yang saya katakan, insya Allah kita tidak ngalami. Iya. Dalam Karena pengertian, wah, ya. 63 tahun udah bonus tuh ya kita dapat kita usia ini. 63 tahun. Tapi kiamat tidak hanya diberlakukan pada orang maksiat tadi, pertanyaan tadi. Iya, betul. Siapapun akan mengalami kiamat. Makanya learning point-nya adalah kalau kita tahu akan seperti itu, apa yang bisa kita buat sebetulnya? Mengikis kesombongan kita, mengikis kesombongan teknologi, kesombongan segala macam. Itu karena dulu, tradisi dulu, orang itu punya banyak kesombongan atas apa yang dia miliki. Misalnya Korun, itu sombong atas hartanya. Fir'aun, sombong atas atas kekuasaannya. Ingatlah, itu juga dihancurkan oleh kiamat-kiamat kecilnya dia. Bahkan ada di Samud, itu bangsa Samud itu bangga dengan teknologi karena memang sampai terang di Petra saja, itu di Petra di Yordan itu masih ada rumah-rumah gunung yang luar biasa. Orang sekarang aja membuatnya Bingung bikinnya gimana gitu ya. gimana orang bikin rumah-rumah di gunung-gunung batu yang luar biasa, ada saluran air di batu itu segala macam. Itu bagaimana? Dan ketika dia bangga terhadap itu, ingatlah ternyata orang sehebat apapun sampai ditegaskan nanti kamu tidak akan bisa menembus bumi. Artinya kalau bisa nembus bumi, nah loh, kita kalau ke Amerika logikanya tinggal turun aja kan. Iya. Nah, tinggal Pakai turun. lift dong. Iya, pakai lift aja langsung. Di filmnya ada Wi, itu. berarti orang-orang yang beriman dan yang tidak beriman Semuanya kena. semuanya akan ngalamin kiamat. Iya, iya. Oke, setelah yang satu ini kita akan lanjutkan ya cerita hati Ramadan. Tetap bersama kami.